Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Esa Vlog. Hari ini saya mau cerita sedikit banyak awal mula saya main ikan ya. Sebelum main bener-bener ke predator dulu itu saya udah sering main ikan itu mulai dari SMP. SMP pertama kali punya itu saya main arwana. Jadi pertama saya beli Brazil, nyoba berhasil gitu kan, naik ke arwana Irian, habis itu naik Super Red. Nah setelah selesai itu vakum, saya main ke burung kicau karena ya biasalah kebawa sama temen-temen. Nah habis gitu saya balik lagi main predator, bener-bener full main di predator itu pas setelah saya sekitar 2019 17 saya udah mulai, pas begitu kembali ke Jakarta saya udah mulai tuh bikin akuarium yang lama saya aktifin, terus saya beli iseng kan, beli Oscar, beli Dutch, terus ada pari iseng gitu. Nah akhirnya lama-lama kumpul jadi banyak tuh. Nah selesai banyak itu akhirnya udah mulai mikir, wah ini kayaknya udah nggak muat nih, karena udah beberapa juga udah ada korban. Jadi Dutch yang gede ini waktu itu saya dapet itu kurang sekitar 50 cm, itu 3 bar. Terus saya pesen dari Kalimantan. Nah itu begitu masuk awal-awal tenang gitu kan, karena mungkin belum ada daerah kekuasaan ya, jadi masih berenangnya masih santai gitu, sama ketemu ikan lain masih nggak ada masalah. Begitu udah mulai settle di 2 bulan, nah mulai nih ini kan karena tempatnya itu nggak besar. Saya dulu itu pakai akuarium 1,50 meter kali 60 kali 60. Nah udah kebayang tuh, Dutch 50 cm masuk situ kan. Jadi akhirnya yang lain ada aja yang kena pukul kan. Jadi rebutan makan, makanan lewat, satu mau makan, satu ikutan mau makan, kepukul mati. Akhirnya udah rubah tuh, saya akhirnya pesen akuarium, bikin 2 meter, lebar 60, tinggi 60. Dah akhirnya ikan pindah ke situ. Nah begitu ngeliat agak lega ya kan, gatel, beli pibas mono, CLB, masuk lagi Super Red saya masukin. Nah terus setelah itu akhirnya udah nggak muat lagi, akhirnya bikin tank 3 meter yang sekarang ditempatin Barca. Nah dulu itu di tank 3 meter saya ada taruh Araguay 1 pasang, CLB Araguay, Broco 1, terus pari Thousand Island, BD Thousand Island 1, itu sekitar 50 cm diameternya. Terus ada Villa waktu itu sekitar 60 cm, Tigrinus, Goli. Akhirnya udah penuh juga, akhirnya saya pikir dah pindah ke garasi deh, tempat yang ini sekarang nih. Jadi bikin akuarium. Ya udah akhirnya pertama main akuarium datang ini saya isi arwana. Justru nggak main di predator dulu yang di dalam sini, karena saya pikir predator udah ada di dalam rumah kan. Jadi udah akhirnya saya main arwana. Begitu pas ngeliat arwana, kok ini ikan satu ngabisin tempat gitu, saya pikir udah akhirnya nggak bisa konten kan, soalnya mau di konten juga sayang, ikan lumayan juga soalnya. Nah udah akhirnya saya bikin segini banyak ini, akhirnya arwana yang lain jualin, keluarin semua. Akhirnya udah main Tibas, Tigrinus, main lele impor. Dulu masih ada Flavikan, cuman terakhir diambilin sama temen, ya udahlah. Nah terus saya main ke nyoba Manfish, penasaran kan, dari dulu pengen punya Altum Orinoco atau Altum Atabapo, kesampean. Terakhir udah tinggi badan, body itu panjang udah sekitar 15 cm. Terakhir udah ada trouble sedikit lah, nggak tahu kenapa akhirnya ikannya mati. Jadi akhirnya saya beli kecil lagi. Ini ada di situ ikannya. Nah ini kebanyakan main di Pibas sama Dutch sama lele. Tambahannya paling cuman Atabapo, ada Zebrina sama Maru saya lebih senang yang warna merah. Kalau istilah di warna itu kayaknya merah kastanya lebih tinggi gitu. Jadi ya ini sekarang beginilah ceritanya akuarium saya. Kalau dilihat di belakang yang di akuarium atas ini ada Pibas, ada beberapa juga titipan temen.
gitu kan. Nah ini yang masih saya sendiri masih ada di sini nih, masih tinggal Araguay yang spesialnya. Sebelumnya kalau 3-4 bulan yang lalu datang ketemu saya masih bisa ngelihat Broco Pondo Pure ukuran 45 hampir 47 cm lah. Nah ini sebelumnya saya nggak ada tertarik sama Pibas Om, terus terang aja. Cuman begitu ngelihat gedenya, warnanya tuh bagus gitu. Warnanya bagus, apalagi intermedia ya, itu warna paling komplit. Mungkin dibilang royal kan, royal Pibas kan. Nah itu gara-gara itu. Jadi dan ukuran-ukuran gede itu di zaman dulu itu masih lebih gampang dapetnya dibanding sekarang. Kalau sekarang susah kan nyari yang ukurannya gede, barangnya bagus gitu kan, masih agak susah. Kalau dulu tuh aduh, mono saya pernah punya tuh 50 cm ada. Iya. 50 cm, intermedia 55 cm saya dapat dari Solo. Broco ukuran gede ada, Araguay ukuran gede ada. Sekarang berarti ngambil itu yang besar-besar semua atau? Iya. Iya. Saya dulu ngambil yang gede-gede. Gede ya. Iya. Karena saya mau lihat warna matangnya dulu. Sekarang kenapa banyak ukuran-ukuran segini kecil-kecil nanggung? Ya karena itu ukuran gedenya satu udah susah dapetnya. Kan ikan kan ada umurnya, jadi dia mungkin udah terlalu tua apa gimana nggak ngerti juga, ya udah pada mati gitu kan. Dulu Broco itu yang punya tuh bisa dihitung pakai jari. Pengalaman saya kalau piara Pibas dari kecil ukuran berapa? 45 cm ya. 45 cm saya punya pengalaman cuma Temensis doang. Kalau saya bilang susah ya lumayan sih. Cuman yang penting tuh satu sebenarnya. Suhu ruangan sama suhu di akuarium kita tuh mesti stabil. Kalau enggak pasti white spot. Ikan kecil tuh WS-nya nggak kelihatan. Itu yang jadi masalah. Terus ikan pertama datang habis kasih makan apa segala macam itu kalau bisa 2-3 hari jangan diganti air dulu. Jadi ngasih makannya jangan terlalu over. Biasanya bikin apa namanya, karena kita kepengen ikan cepet gede, makan di jor. Tapi begitu 2-3 hari, apalagi kapasitas akuarium waktu itu yang saya pakai cuma semeter, lebar 60. Itu saya isi sekitar 50 ekor. 50 ekor dengan kapasitas padat, kita nggak ganti air 2-3 hari, pasti ikan trouble. Makanya makan kalau bisa diatur, jangan terlalu banyak. Kita kan yang namanya ngeliat ikan begitu makan tuh seneng kan, jadi ya dikasih lagi gitu kan. Nah, itu emang kebiasaan hobis. Pernah satu tank habis, matinya itu bukan karena dia makannya terlalu kenyang, tapi ikan umpannya yang pada mati. Akhirnya nyumbet si filter, udah filter nggak jalan. Jadi mati bukan dia. Karena makanan ya? Bukan karena dia terlalu banyak makan sih, enggak. Selama ukuran umpannya, jadi makanan dia itu tidak terlalu besar, harusnya sih aman. Tapi kadang-kadang ikan ada yang maksa kan, begitu ukurannya dia nggak terlalu ukurannya lebih gede dikit dibanding yang biasanya kita kasih, dipaksa makan. Nah, biasanya itu yang suka tersedak ikan, gitu, itu yang bikin mati. Yang paling saya seneng untuk Pibas ada beberapa sih. Jadi yang pertama, kalau yang paling sering kita jumpai Orinoco, terus Broco, Inter, udah sih 3 itu paling favorit. Seneng warnanya sih kalau yang 3 ini. Orinoco kan hijaunya kayak apa ya, kayak keker banget lah ngeliat hijaunya itu gitu. Kalau yang Inter warna dia paling banyak, paling komplit, makanya dibilang royal gitu kan. Terus kalau yang Broco ini ya karena memang barangnya agak sedikit jarang ya gitu, yang pure tuh jarang.
ngomong masalah hybrid sebenarnya gini, tergantung indukannya gimana. Satu. Yang kedua, saya dulu pernah dapat hybrid, tapi masih impor. Oh itu sih juara warnanya. Gitu. Jadi nggak selalu semua hybrid itu pasti jelek. Ya itu kembali lagi indukannya Anda nyilanginnya gimana gitu. Kalau masih inter singu masih agak ketemu tuh. Gitu kan. Tapi kalau udah ajul, silang kemono, hancur. Nah contohnya di atas ada tuh. Punya orang sih titipan gitu kan. Itu hancur pasti warnanya udah. Pakan saya selalu stok udang beku. Satu. Yang kedua, biasanya saya kasih cere laut atau ikan mas. Ikan mas ini biasanya kalau saya lagi rajin ke Jatinegara aja saya baru beli gitu. Sekali beli 5-6 liter gitu kan kasih makan. Jadi sebenarnya sih kalau ngelihat apa ya, dibilang rugi sih enggak juga ya. Maksudnya ketahanan si pakan saya sih sebenarnya lebih saran ke ikan mas sih, walaupun memang dia suka bawa WS ya, tapi itu lebih aman karena ikan lebih stabil di akuarium untuk pakannya. Kalau cere laut kan pasti teman-teman banyak lah yang punya pengalaman, ini cere laut dikasih ini hari masuk sore ke malam tuh matinya udah banyak, pasti kayak begitu. Atau nila, mujair nila anakan itu masih oke. Sekarang kalau yang segini padatnya biasa saya kasih 1 liter. Itu habis 2-3 hari sih pasti habis. Sama, yang di atas juga sama. Kalau yang bawah ini biasa saya kasih 1,5 liter. Karena ikannya udah ukurannya lumayan gede, jumlahnya banyak. Ini hitung akuarium padat soalnya. Kalau yang isi di atas itu 1 liter itu di situ 4-5 hari baru habis. Tapi pakannya nggak banyak mati gitu. Sebenarnya itu sih, walaupun memang harga ikan mas agak sedikit lebih mahal ya dibanding pakai cere laut atau pakai nila. Pasti ukuran pakan juga harus kita sesuaiin. Kalau nggak gitu dia nggak bisa makan. Jadi ikan pakan itu cuma dimatiin sama dia tapi nggak dimakan karena nggak muat. Tergantung sama hobi sih sebenarnya ya. Tapi kalau saya sih biasanya untuk ukuran-ukuran segitu pakai cere sungai atau pakai cere laut. Kalau bisa masukin seperlunya aja deh. Seperlunya dia ya. Iya. Kalau dikasih jor-joran takutnya meledak perutnya ya. Takutnya mati. Matinya meledak sih enggak. Belum pernah kejadian sih dapat ikan meledak. Ya. Cuman takutnya itu mati di dalam akuarium ini pakannya. Jadi amoniaknya meledak, ikannya yang mati semua. Untuk ukuran gedenya sih ya ini Kelberry Araguay. Apa istimewanya? Istimewanya barangnya jarang. Udah jarang pasti harganya mahal ya? Kurang lebih begitu. Jawa kemarin nawarin ke saya, tapi sayangnya betina. Kalau jantan mungkin saya ambil. Itu minta 15. Cyclata Bapo ini dia ini jenis siklit yang hitungannya masih bisa ukurannya besar dan merahnya bagus, makanya kenapa saya ambil gitu. Jadi ngelengkapin warna di Pibas kan banyak kan hijau, kuning, agak biru gitu kan. Nah merahnya itu menutup dari Atabapo. Kalau ada jenis lain Renessicla banyak jenisnya, ada yang singo orange, ada yang paling tinggi itu Zebrina gitu. Zebrina warnanya paling komplit seperti ini. Iya, ada di bawah situ, tapi masih kecil. Ini dijual nggak nih? Oh, kita semua harga cocok kita jual kok. Gitu. Jadi semuanya di sini dijual. Pokoknya harga sesuai kita lepas. Yang penting masih bisa kerja aja. Kebetulan
apa ya namanya, galaksi. Ini masih pure, dapatnya dapat dari temen. Jadi sejarahnya dia dapat dari mana juga saya tahu, gitu kan. Jadi ya udah. Sama ada satu ekor lagi di situ BD biasa. Cuman memang ini spotnya lebih gede dibanding yang biasanya. Nggak tahu apakah mungkin ini masih ada keturunan super white, ya nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas saya seneng motifnya, buat putihnya gede gitu. Ini hitungan udah indukan ya? Kalau ngelihat umur dia beli sih sampai sekarang harusnya indukan. Cuman tempatnya ini agak kurang gede. Saya ada beberapa ikan yang memang agak sedikit kelainan. Mono ekor hitam, ada Orinoco ekor hitam, ada Orinoco short body, ada short tail, ada mono juga ada. Ya dibilang sekarang sih dibilang rare banget sih udah enggak. Karena udah mulai ada yang ini kan, mulai ada lagi tiap kali breeding itu pasti ada beberapa yang keluar gitu kan. Nah cuman kalau yang saya mono ini kebanyakan kan ekor hitam itu ekornya pasti kuncup. Kalau punya saya normal. Nah, sama ada satu lagi, saya ada caveat balon. Jadi ini waktu itu rebutan sama eksportir sih. Gitu, udah colong-colong mereka ngambil 8.000, untung saya masih kebagian sekitar 100. Yang depan saya ada Red Feng, itu ngambil dari importir 200 sekian ekor. Ya, cuman datangnya itu nggak sekaligus datang jadi satu. Jadi dia dua kali datang. Yang pertama udah aman, begitu masuk yang kedua ikan baru kan harusnya karantina ya, tapi tanknya kan nggak ada, ya udah akhirnya dipaksain aja udah. Oplos, masukin, korbannya lumayan banyak ternyata. Sampai hampir 80 ekor mati. Kalau saya pergantian air itu ngelihat akuarium, ngelihat isi ikannya berapa banyak. Semakin padat semakin sering saya ganti. Dan gantinya pasti banyak, kurang lebih sekitar 50%. Kalau yang nggak terlalu padat 30% cukup. Filter 2-3 hari sekali lah bersihin. Kan saya kebetulan di chamber 1 itu pakai keranjang semua. Jadi yang berarti yang isinya apa aja tuh filter? Oke, filter saya isinya di pertama itu mekanis. Nah di bawahnya mekanis itu semua baru biologis, diatmet gitu kan. Di chamber 2-nya saya pakai Calpness K1. Setelah itu tambahin lagi pakai CB, Crystal Bio. Gitu. Saya nggak pakai lampu UV karena kan hampir tiap hari ganti air ya. Jadi saya rasa nggak perlu lah. Gitu. Sama pompa mesti dihitung bener volume air di akuarium. Jadi kan ada perbandingannya tuh, ada perbandingan yang memang mendekati sempurna gitu kan. Nah udah itu harus diikutin. Nih, ukuran pompa itu panjang lebar tinggi air dibagi 1000. Bagi 1000. Itu yang mesti diikutin. Jadi turnover pompanya itu yang mesti diikutin. Kalau nggak gitu hancur aja pasti ikan. Itu yang ini berapa ribu? 3.000. Oke, ini saya pakai 3.000 ya. Dan dibantu wave maker. Wave maker ini tujuannya sebenarnya bukan, kan orang kebanyakan mikirnya wave maker buat ini ya, bantu ngedorong kotoran. Yeah. Enggak sih sebenarnya. Ketika ikan ada arus dan misalnya pompanya tiba-tiba mati nih, tapi arus dari wave maker masih ada, ikan masih lebih aman. Tanaman ini sih sebenarnya buat bantu ngurangin amoniak di akuarium ya. Jadi ada kebantu dikit lah, walaupun nggak terlalu signifikan sekali. Tapi biasanya kalau untuk akuarium yang jumlahnya padat itu ngaruh. Tanaman itu ngaruh sekali. Jadi cari tanaman yang memang dia bisa hidup setengah air setengah darat. Ya kan, kayak sirih gading, terus bambu hoki, boleh ya. Gitu. Itu yang biasanya paling sering lah ditaruh di media.
saya di sini pakai air full, pakai air pump. Perlu diendapin dulu atau gimana? Enggak sih. Saya semuanya langsung. Banyak kaporit. Ya, kaporit itu kan dia sebenarnya gas ya, gas yang terlarut dalam air. Dikasih pressure aja kapan lagi masukin, nanti kan dia nguap. Dan itu kayaknya lebih kalau saya sih lebih senang pakai air pump ya, karena dia pH-nya lebih stabil. Ya memang PR-nya di kaporit itu tadi. Jadi kapan kita nambah air, pas lagi nguras ngisi airnya itu ya mesti agak sedikit ditekan. Semakin banyak buih gelembung yang dihasilkan sama si air yang kita masukin, nah itu klornya semakin banyak kebuang. Kalau penyakit-penyakit yang paling sering itu pasti di teman-teman juga WS ya, white spot. Itu udah paling sering ya. Kalau saya nanganin WS itu cuman kasih methylene blue, kasih garam, heater, sama saya biasa kasih tambahin amoxicillin 2 kapsul, isinya aja saya tebar gitu. Terus biasanya hole in the head ya, hole in the head itu penyakitnya rada antik. Kalau misalnya kita baca di literatur, sebenarnya dia itu butuh antibiotik memang yang metronidazole dia bisa pakai sebenarnya, cuman tapi saya udah cobain berapa kali kayaknya nggak terlalu ngefek ya. Akhirnya ikan saya tangkap, betadine saya taruh di wadah pakai cotton bud, diolesin di bolongannya, itu nanti agak rapet dia, walaupun nggak bisa nutup sempurna ya, tapi setidaknya lebih mulus lah. CE di Pibas itu sebenarnya cuma harus rutin ganti air. Semakin rutin ganti air udah pasti aman lah dari CE. Jadi penyebabnya dari kotoran itu sendiri ya? Iya, airnya nggak bagus. Jadi ketika ikan kena CE, nggak usah terlalu panik gimana. Rajinlah kuras air, bersihin filternya. Term heater? Boleh. Lihat, kalau saya sih biasa heater tergantung situasi. Kalau ngeliat saya kan di sini garasi kebetulan tempatnya panas ya, jadi suhunya sebenarnya lebih stabil. Jadi heater itu kalau misalnya ikan bener-bener yang sakitnya serius banget gitu, jadi susah kita obatin biasa nggak bisa, baru heater jalan. Mati. Itu pernah kejadian kemarin WS, tapi WS-nya rada aneh sih ya. Jadi dia itu WS, kalau WS itu kan diangkat dilepasin begitu bersih ya. Ini enggak, jadi dia berasa kayak ada pasir. Saya nggak tahu juga tuh. Nah itu kemarin saya kasih methylene blue, kasih garam sih enggak ya, karena ini ada lele. Jadi pakai methylene blue, sama kemarin itu ada obatnya impor, saya lupa itu namanya apa. Keluar botolnya biru. Nah itu saya kasih itu, cuman baunya memang ada sedikit minyak kayu putihnya. Terus habis itu ya itu kuras setiap hari. Bagus sih, memang ada korban. Intermedia 1, Orinoco 1, lele 1, udah 3 ekor itu, gede-gede lagi. Untuk teman-teman yang baru mau mulai piara Pibas, ya seperti yang senior kita udah pernah cerita gitu kan ya. Jadi perhatikan kualitas air. Ketika air Anda bagus, jadi intinya kita melihara air. Nanti ikan itu udah tinggal bonusnya aja sih kalau saya bilang. Makan jangan terlalu over, supaya nggak terlalu tinggi amoniaknya, supaya mencegah ada pakan mati atau ikan muntah. Jadi kalau ikan lele ini nih, jenis lele sama Pibas, dia kalau udah overfeed, makan terlalu banyak, habis itu kita begitu ngelihat air kotor nih, mulai dong kita mulai gosok lah, mulai ini apa segala macam gitu buat ngebersihin tank. Itu biasanya nggak lama pasti muntah ikannya. Nah itu udah keruh lagi, itu mesti dikuras lagi. Gitu. Sama ini bloating, tapi biasanya di jenis-jenis palmas ya, paling sering bloating. Ketika dia kebanyakan makan pasti bloating.
Itu ya kalau itu sih cuma pakai metronidazole sama garam sama ganti air aja udah. Biasanya sih balik. Tapi setelahnya mesti diingetin makan kalau bisa diatur untuk palmas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang bersama Dr. Ernaldi Kapusin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam esau.